suka hati dan lain sebagainya. Atau ketika dipuji besar kepalanya, ya sampai kerudungnya bisa kebuka, ya, karena besar kepalanya, karena dapat pujian. Kita tidak perlu memasukkan hati pujian dan celaan manusia. Ya, anggap omongan dia, baik itu pujian atau celaan, sama seperti kentutnya. Ya, nggak ada nilainya. Tidak ada nilai yang tidak memberi manfaat. Sederhananya begini, siapa manusia di muka bumi, sehebat apapun dia, ketika memuji kita, membuat rizki kita di sisi Allah nambah. Ada nggak? Atau membuat martabat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Atau membuat dosa kita diampuni. Nggak ada. Dan siapa celaan manusia di muka bumi, sehebat apapun orang itu di dalam mencela, jago mencela, ketika dia mencela kita, membuat rezeki kita tambah sempit dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Tidak ada celaan manusia yang membuat sempitnya rezeki kita, membuat kita semakin rendah di mata Allah martabatnya, atau gara-gara celaannya dia membuat kita langsung kelempar ke neraka. Nggak ada. Manusia ini seperti itu. Ada orang pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inna madhi zainun wa dhammi syai'un." Ya Rasulullah, saya kalau memuji hebat, saya kalau mencela sangat rendah, sangat merendahkan. Ketika Nabi SAW mendengar ucapan orang ini, apa jawaban Nabi SAW? Dari Allah, yang bisa begitu cuma Allah saja. Allah saja yang kalau memuji seseorang akan membuat orang itu mulia luar biasa. Kalau menghinakan seseorang, orang itu akan habis naudzubillah. Hanya Allah saja. Nah, orang yang di dalam hatinya seperti ini gampang ikhlas. Gak besar kepalanya, ayo pecinya ngangkat gara-gara dipuji orang. Ya, gede kepalanya. Ya, biasa saja. Malah malu ketika dipuji orang-orang itu malu, karena kita paling tahu tentang kondisi dan kualitas diri kita. Ya Allah, ampuni dosa anak ya Allah terhadap apa yang mereka puji ya Allah. Ampuni aku dari apa yang mereka nggak tahu. Jadikan aku menjadi orang yang lebih baik dari apa yang mereka sampaikan kepada aku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari prasangka mereka terhadapku, dan ampuni aku ya Allah dari dosa-dosa yang mereka nggak tahu. Orang itu puji kita karena mereka nggak tahu saja. Ya kan? Mencela juga karena ketidaktahuan, dan tidak perlu kita memberitahu mereka apa yang mereka nggak tahu. Nah, akhwatifinnar rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah yang paling fondasi, paling dasar, mencabut dari akarnya. Akarnya dia cinta dunia, dan yang kedua adalah gila puji dan takut celah. Kalau ini bisa selamat sampai seakar-akar. Ya, kalau bisa selamat dari yang pertama ini, selamat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menolak sebab-sebabnya, menolak sebab-sebabnya riya. Sebab-sebabnya riya. Misalnya begini, ketika lagi sholat, tiba-tiba muncul keinginan riya untuk pamer. Ya, ketika lagi sholat, maka dia bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, anda tidak ingin ini ada di dalam hati. Lawan, dilawan, jangan sampai dinikmati. Ketika kita sedekah, ada orang muji, bisa masya Allah, itu begini, itu ternyata yang berbuat begini, dan ada pujian manusia, lawan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah sekali waktu dia berangkat jihad bersama kaum muslimin yang lainnya. Dan kemudian ketika istirahat, beliau meletakkan tubuhnya, dan kemudian demikian pula dengan pasukan yang lainnya. Kemudian dia meletakkan tubuhnya untuk tidur. Kemudian dia bangun, dia lihat semua pasukan sedang tidur. Maka dia berdiri sholat. Dia sholat. Menjelang subuh, dia menyadari ada seseorang yang pura-pura tidur untuk memperhatikan ibadahnya dia. Pura-pura tidur untuk melihat dia lagi ibadah. Apa yang dilakukan? Sejak besoknya, Abdullah bin Mubarak tidak mau ketemu sama orang itu. Ya, kalau kita senang kebetulan ketahuan orang, masya Allah, nggak nyangka ada orang tahu.
Kalau perlu ente viralkan. Ya. Oke itu. Ya, ente dengar. Ya. Viralin sekalian supaya orang banyak yang tahu kalau anak yang melakukan ini itu dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di zaman ini. Maka ketika kita melawan yang sepertinya harus dilawan. Kalau kita melawan sumber-sumber atau penyebab-penyebab riya di dalam hati kita ketika muncul, kita istighfar, kita taubat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan tidak menikmati hal tersebut, maka insya Allah kita diterima ibadahnya dan tidak tertolak. Tapi kalau sampai dinikmatin perasaan riya ini, maka itu akan menyebabkan dosa dan tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima ibadahnya. Dan juga yang perlu diingatkan, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah termasuk riya yaitu meninggalkan amalan karena orang. Ya, termasuk riya meninggalkan amalan karena orang. Seperti apa bentuknya? Misalnya ibu lagi niat sholat duha, di rumah sholat duha. Sudah wudu, misalnya pakai mukena. Terus kemudian bel bunyi, ting tong, ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya, jangan sholat duha dulu, takut riya. Ada begitu? Jangan sholat duha dulu, takut riya. Mau sedekah nih, kotak amal, mau ngisi kotak amal, ada sifuran ya Allah, takut riya, nanti dulu deh. Membatalkan amalan karena orang itu riya. Ya, membatalkan amalan karena orang adalah riya. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Sengaja meninggalkan suatu amal perbuatan karena orang itu adalah riya. Beramal karena orang itu syirik. Dan ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari dua hal tersebut. Ini bahaya riya. Sehingga ulama yang lain mengatakan, man tarakal amala khaufan minal ikhlasi faqad tarakal ikhlasa wal amal. Barang siapa yang meninggalkan suatu amalan karena takut tidak ikhlas, maka dia telah meninggalkan keikhlasan dan meninggalkan amal. Meninggalkan dua-duanya. Enggak jadi beramal dan tidak dapat keikhlasan. Orang yang ikhlas enggak ngaruh apakah ada orang, tidak ada orang, tetap beramal. Ya, kalau memang biasanya dia baca Quran. Ada tamu, nggak ada tamu, ada teman, nggak ada teman. Kalau memang di waktunya lagi memang waktu zikir pagi misalnya, ya lagi zikir pagi, tamu datang ke rumah kita tetap melayani dia sebagai tamu, tapi zikir pagi tetap jalan terus. Ketika zikir sore ada tamu datang, tetap beri kepada dia haknya sebagai tamu, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap melanjutkan zikir sore kita misalnya. Itu tidak termasuk riya. Tidak riya, malah ninggalin itu karena mereka itu riya. Ya. Paham ya? Meninggalkan amalan karena orang itu dia. Baik, ini pembahasan kita tentang riya. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang dosa sombong. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ingat bahwa kita sebelumnya telah membahas tentang racun-racun hati. Kemudian kita telah membahas makanan-makanan hati. Nah sekarang ini kita membahas tentang perusak-perusaknya hati. Ya, di antara perusaknya hati itu riya, dan di antara perusak hati itu adalah kesombongan. Ketika seseorang memiliki penyakit sombong di dalam hatinya, dan bagaimana mengobati penyakit kesombongan, insyaallah pada kajian yang akan datang. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Betul. Kalau kita dihina seseorang, dosa kita diambil orang tersebut. Benar. Betul kan? Benar. Membaca surat Al-Mu'minun itu termasuk sunnah Rasul. Sunnah. Sudah. Iya. Iya. Kenapa? Iya, saya tahu. Iya. Itu sunnah. Nah.
Iya, nah, silakan. Masalah ria. Enggak. Ria itu kan tadi rusak amal dan tidak mendapatkan pahala. Lalu bagaimana setelah kita melakukan ria, perbuatan ria, kita sadar diri ya, kita beristighfar, apakah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi kalau Sebentar. ya, baik. Kalau mendengar penjelasan Ustaz terakhir kayaknya membingungkan antara ria dengan ikhlas dan itu agak-agak repot. Berarti kita nih setiap hari ria terus. Kita mau begini ria, ini ria juga. Baik. Yang pertama terkait dengan seseorang yang ria, kemudian dia sadar dan taubat. Apakah diampuni taubatnya atau tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama tentang hal ini, namun anak cenderung kepada diampuni. Kenapa? Karena orang yang terjerumus kepada ria ini syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil, semuanya sepakat. Orang yang taubat dari syirik besar, diterima tidak taubatnya? Diterima, apalagi syirik kecil. Jelas ya? Berarti Jadi, amalannya yang sudah insya Allah diterima. Berharap